Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa tempat kita berteduh. Kalau panas-panas tuh ya paling enak berteduh adem. Kalau hujan-hujan paling enak berteduh nggak basah. Dan begitu pun dalam hidup kita, kalau banyak bergumulan enaknya berteduh dalam Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya, berserah. Dan kalau berteduh kan kita nggak ada pilihan. Kalau orang panas-panasan, ya harus berteduh dulu, tunggu dulu. Kalau kita nekat keluar, kepanasan. Hujan pun begitu. Aduh lama nunggunya, nggak apa-apa. Yang penting kita menanti, jangan sampai kita terluka, jangan sampai kita basah. Begitu juga dalam hidup kita sedalam Tuhan. Kalau kita disuruh berteduh, makan udah berteduh dulu. Tenang dulu, memang nggak bisa jalan, hidup memang harus berhenti dulu. Keadaannya harus begini dulu, harus sepertinya macet, nggak apa-apa. Baik itu masalah ekonomi, keluarga, maupun kehidupan kita percaya dialah batu karang kita. Kita pujikan NKB 20 bait pertama dan kedua, batu karang yang teguh. NKB 20 bait 1 dan yang 2. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Kau bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkaulah batu karang kami, Engkaulah pegangan kami, dan kami percaya biarlah kami berjalan bersamamu hari ini agar kami bisa melewati hal-hal yang mustahil. Kami serahkan hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita. Kita buka 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai yang ke-21. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 21. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 21 akan menjadi bacaan kita pagi ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni, tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Bapak Saudara, disanjung, dipuji itu hal yang menyenangkan ya. Kita kalau dipuji orang tuh menyenangkan sekali, seneng ya. Aduh, misalnya, wih kamu hebat ya, waduh keluargamu hebat ya, waduh pelayanan kamu luar biasa ya, waduh orang tua kamu hebat ya, waduh pasangan kamu baik ya. Atau waduh kamu kok baik banget sih orangnya, waduh kamu kok sabar banget sih. Kita tuh kalau dipuji, disanjung tuh senang banget. Terlepas apakah sanjungan itu benar-benar dari hati atau enggak, atau cuma pura-pura, tapi kalau orang disanjung pasti senang. Dan kadang kita tanpa sadar mencari sanjungan itu ya. Sanjungan itu sebenarnya kan bonus aja ya. Dan sanjungan itu kan sebenarnya yang dipuji memang kita, tapi itu bisa kita lakukan kan sebenarnya karena Tuhan gitu. Tapi kita lupa kadang-kadang, wah
Sanjungannya itu buat saya. Padahal harusnya kemuliaan itu harus disampaikan kepada Tuhan, bukan karena kita bisa. Kita cuma lewat aja. Kita dikasih kebaikan, kepintaran cuma lewat doang, Tuhan yang titip. Kita dikasih keluarga yang baik, dikasih pelayanan yang luar biasa, kita dikasih pekerjaan apa, cuma titipan dari Tuhan aja. Itu punya Tuhan. Nah, tapi kita seringkali jatuh di hal-hal seperti itu ya, kita pengen disanjung. Nah, ini juga yang terjadi pada Raja Salomo. Dia setelah menjadi raja yang membangun bait Allah, membuat kerajaan maju, mulai nih kesombongannya mulai banyak. Dia bangun hal-hal yang nggak perlu, ya, termasuk kayak emas-emas segala macam. Itu kan buat apa? Nggak bermanfaat bagi umat. Kedua, sebenarnya kan dia mencari kemuliaannya, dan ketika ada orang-orang ingin datang berkunjung ke kerajaan, kan hitungannya dia mau pamer gitu. Sehingga ketika orang datang, mana sih Raja Salomo, pas lihat, emang bener gitu ya. Sehingga Raja Salomo pun jadinya haus akan pujian. Nah, dalam bacaan ini kalau dibaca di bagian sebelumnya, pasal dari 1-13 tentang Ratu Sheba yang datang. Nah, Ratu Sheba sampai memuji, wah ini lebih daripada dugaan saya. Wah, Salomo tambah bangga, wah betul kan, saya nih hebat. Dan Salomo tidak menyadari bahwa pujian-pujian itu bisa menjatuhkan dia. Walaupun sekalipun misalnya Salomo ini orang rendah hati, tapi kalau dipuji dia angkat terus, orang lama-lama keenakan gitu kan, tanpa sadar lama-lama dia jadi sombong, jadi keras kepala, merasa hebat. Akhirnya apa, nasihat Tuhan, nasihat nabi-nabi mental di Salomo. Itu nanti di bagian selanjutnya, tapi di sini udah mulai nih bibit-bibitnya. Jadi sanjungan itu kita perlu hati-hati. Bapak Ibu, kalau di hari ini kita disanjung orang, kita harus selalu berkata, oh enggak, yang terpuji itu Tuhan yang lebih besar. Saya cuma alat aja. Saya aja bersyukur dikasih kebaikan, saya aja bersyukur dikasih keluarga yang baik, saya aja bersyukur dikasih pelayanan yang baik, kesempatan itu Tuhan yang kasih, bukan karena saya bisa. Sehingga kita harus tetap rendah hati gitu ya. Kalau kita disanjung, hati-hati, soalnya kalau udah sanjungan itu kita kemakan, satu, kita bisa jatuh. Kedua, kita jadi bergantung sama orang yang nyanjung kita. Itu harus hati-hati ya. Justru malah kalau ketika disanjung kita seneng, pengen lagi, wah itu berarti sebenarnya kita udah mulai lemah tuh, karena kita kan bergantung sama sanjungan orang itu ya. Sehingga mari sama-sama hari ini kita hati-hati. Kalau ada yang memuji kita, kita harus tetap kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh di hal-hal yang tidak perlu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Raja Salomo. Pujian menyenangkan. Ketika Tuhan juga membangun hidup kami bisa membanggakan keluarga kami, gereja kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan Tuhan. Tapi kami harus selalu hati-hati mawas diri, bahwa sanjungan itu harus kembali kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, agar kami jalani dengan rendah hati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.